Slide 1, judul dan pendahuluan sesi ini mengupas 3 pilar utama yang menopang legalitas. Bisnis pelayaran di Indonesia, pendirian perusahaan pelayaran lengkap dengan kepemilikan kapalnya, mekanisme charter muatan yang sah, serta badan usaha pelabuhan atau BUP. Ketiga, pilar ini saling terhubung dan wajib dipenuhi agar setiap aktivitas usaha memperoleh kepastian hukum yang kuat serta diakui oleh otoritas pelayaran nasional maupun internasional. Tanpa pondasi perizinan yang lengkap, operasi kapal dan pengelolaan pelabuhan akan selalu berada dalam beang-beang pelanggaran hukum. Kesiapan dokumen sejak awal menjadi kunci melancarkan seluruh proses bisnis maritim. Pemerintah telah menyusun kerangka regulasi melalui Undang-Undang Pelayaran, PP Nomor 31 Tahun 2021, dan PP Nomor 64 Tahun 2015, yang mengatur secara rinci setiap jenis usaha pelayaran. Seluruh perizinan kini didorong melalui platform perizinan terintegrasi OS, agar birokrasi lebih transparan dan akuntabel. Pelaku usaha cukup menyiapkan badan hukum, data kapal, serta rencana bisnis yang sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi secara tepat jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan. Apakah angkutan laut, sewa kapal, atau pengelolaan terminal? Setelah jenis usaha ditetapkan, perusahaan wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai syarat dasar mengurus SIUPAL maupun izin pelabuhan. Verifikasi dokumen perusahaan meliputi akta pendirian, susunan direksi, data kapal minimal GT 175, serta bukti kepemilikan kapal yang sah. Dalam praktik, operator harus menyusun daftar periksa dokumen dan memastikan setiap lembar izin asli tersimpan dengan rapi di atas kapal dan di kantor pusat. Keterlambatan mengurus satu izin saja dapat menghentikan operasi dan menimbulkan kerugian finansial yang besar keseluruhan. Proses ini bertujuan menciptakan ekosistem pelayaran yang tertib dan berdaya saing tinggi, di mana setiap kapal yang berlayar telah memenuhi standar hukum nasional dan internasional. Dengan kepastian hukum yang kokoh, perusahaan pelayaran dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir terhadap risiko penahanan kapal atau pencabutan izin. Selain itu, reputasi perusahaan di mata mitra bisnis, perbankan, dan otoritas pelabuhan akan meningkat seiring dengan kelengkapan perizinan yang selalu terjaga. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang prosedur perizinan ini menjadi bekal utama bagi setiap pelaku usaha dan tenaga profesional di bidang maritim. Slide 2. Dasar hukum. Mengapa regulasi ini penting? Konvensi internasional seperti UNCLOS, SOLAS, MARPOL, STCW, dan MLC telah diratifikasi oleh Indonesia dan menjadi sumber utama standar keselamatan, keamanan, serta perlindungan lingkungan laut. Ratifikasi ini mewajibkan negara bendera menerbitkan sertifikat hanya kepada kapal yang benar-benar memenuhi persyaratan teknis global. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bertindak sebagai konstitusi maritim yang menjabarkan lebih lanjut seluruh amanat konvensi tersebut. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi kapal atau perusahaan untuk beroperasi hanya berdasarkan kebiasaan tanpa dasar hukum yang jelas. Peraturan pelaksana seperti PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayaran dan PP Nomor 64 Tahun 2015 tentang kepelabuhanan menjadi pedoman operasional yang kaya detail teknis dan administratif. Di dalamnya diatur hierarki pelabuhan, persyaratan perusahaan, hingga sanksi bagi pelanggar izin usaha. Setiap perusahaan wajib memiliki salinan lengkap peraturan-peraturan ini dan menunjuk petugas kepatuhan yang selalu memperbarui pengetahuan hukum melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Kelalaian mengikuti perubahan regulasi dapat menyebabkan izin dicabut tanpa peringatan berulang. Dalam pelaksanaannya, pemilik kapal dan operator harus membuktikan bahwa semua sertifikat kapal, seperti sertifikat keselamatan konstruksi dan sertifikat pencegahan pencemaran dari MARPOL, masih berlaku dan telah diperpanjang melalui survei berkala. Selain itu, perusahaan pelayaran wajib memastikan
bahwa sistem manajemen keselamatan sesuai SM kode benar-benar diterapkan di seluruh armadanya. Sertifikat dokumen kepatuhan atau DUSI harus selalu tersedia dan siap ditunjukkan saat audit internal maupun eksternal. Semua dokumen ini harus dicatat dalam sistem inventaris digital untuk memudahkan pengecekan masa berlaku. Harmonisasi antara konvensi internasional dan hukum nasional. Inilah yang menjamin bahwa kapal berbendera Indonesia diterima di pelabuhan manapun di dunia. Ketiadaan pemahaman terhadap dasar hukum akan membuat perusahaan rentan terhadap sanksi administratif, pencegatan kapal, bahkan tuntutan pidana. Karena itu, membangun budaya sadar hukum di seluruh jajaran manajemen dan awak kapal adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai. Izin yang lengkap dan dipahami dengan benar menjadi perisai sekaligus kunci membuka peluang usaha di kancah global. Slide 3. SIUPAL, lisensi. Utama perusahaan pelayaran surat izin usaha, perusahaan angkutan laut atau SIUPAL, adalah izin wajib yang harus dimiliki setiap badan hukum berbentuk PT atau koperasi yang akan mengoperasikan kapal niaga. Tanpa SIUPAL, perusahaan tidak diizinkan mengangkut barang maupun penumpang, baik untuk rute domestik antar kabupaten, antar provinsi, maupun lintas internasional. Izin ini diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota, Gubernur, atau Menteri Perhubungan sesuai dengan cakupan wilayah operasi yang dimohonkan. SIUPAL menjadi bukti pengakuan pemerintah bahwa perusahaan Anda mampu dan layak menjalankan usaha pelayaran secara profesional. Untuk mengurus SIUPAL, pemohon harus sudah memiliki akta pendirian PT yang disahkan Kemenkumham, NPWP, surat domisili, dan NIB dari sistem OS. Syarat utama yang tidak bisa ditawar adalah kepemilikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran minimal GT 175 yang dibuktikan dengan gras akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal. Setelah dokumen lengkap, surat permohonan diajukan ke Dinas Perhubungan Provinsi atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara daring melalui sistem perizinan terpadu. Proses verifikasi oleh petugas akan mengecek apakah perusahaan memiliki tenaga ahli pelayaran seperti ANT atau ATT yang tersertifikasi selama masa verifikasi. Surveyor dapat melakukan inspeksi langsung ke kapal untuk memastikan bahwa kapal yang didaftarkan benar-benar layak laut dan sesuai spesifikasi. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, SIUPAL akan diterbitkan dan berlaku selama 5 tahun ke depan. Perusahaan wajib mengajukan perpanjangan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum habis masa berlakunya. Dengan melampirkan laporan operasional rutin, keterlambatan perpanjangan akan mengakibatkan penundaan izin berlayar dan dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di hadapan penyewa dan syah bandar. Memiliki SIUPAL yang aktif berarti perusahaan diakui secara resmi sebagai operator pelayaran yang sah, sehingga dapat mengikuti tender pengangkutan dan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra bisnis. Legalitas ini juga menjadi syarat mutlak ketika perusahaan hendak mengurus dokumen kapal, mengajukan kredit bank, atau memperluas jaringan trayek. Tanpa SIUPAL, seluruh operasi kapal dianggap ilegal dan berpotensi dikenai sanksi tegas berupa penghentian paksa hingga pidana. Karena itulah, masa berlaku SIUPAL harus selalu dipantau dan menjadi prioritas utama dalam kalender kepatuhan perusahaan. Slide 4. Persyaratan khusus. Pendirian perusahaan dan modal pendirian perusahaan pelayaran tidak cukup hanya berbekal akta notaris. Terdapat ketentuan khusus tentang status penanaman modal dan ukuran kapal yang harus dipenuhi. Untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri, minimal memiliki kapal berbendera Indonesia, ukuran GT 175, menjadi syarat mutlak pengajuan SIUPAL. Sementara itu, penanaman modal asing atau PMA wajib membentuk perusahaan patungan dengan kepemilikan asing maksimal 49% dan harus mengoperasikan kapal berbendera Indonesia minimal GT 5000. Batasan ini diatur guna menjaga kedaulatan dan agar industri pelayaran nasional tetap dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Selain kepemilikan kapal, perusahaan harus memenuhi persyaratan modal dasar
dan modal disetor yang besarnya, disesuaikan dengan skala usaha yang tercantum dalam akta pendirian. Seleksi ini memastikan bahwa hanya perusahaan yang memiliki kemampuan finansial memadai yang boleh mengoperasikan kapal niaga. Mengingat risiko tinggi di laut, akta pendirian PT wajib disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Tanpa pengesahan itu, PT tidak dapat mendaftarkan kapal maupun mengajukan SUPAL. Langkah berikutnya adalah mendaftarkan perusahaan ke sistem OS untuk memperoleh NIB dan menentukan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang tepat. Biasanya kode untuk angkutan laut domestik atau internasional. Setelah NIB keluar, perusahaan menyusun laporan keuangan awal yang akan menjadi salah satu lampiran saat permohonan S1 PAL. Seluruh dokumen pembuktian, modal seperti setoran bank atau laporan akuntan publik, disimpan rapi sebagai bukti kepatuhan. Proses ini juga mencakup verifikasi, domisili, usaha dan susunan pengurus, yang harus bebas dari daftar hitam hukum, struktur, permodalan yang kuat dan sesuai regulasi, akan memberikan kepercayaan lebih kepada calon pemberi pinjaman dan mitra bisnis. Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan modal asing, mencegah risiko pembatalan izin di kemudian hari, akibat pelanggaran batas kepemilikan. Perusahaan yang sejak awal memenuhi syarat modal dan badan hukum akan lebih mudah mengembangkan armada karena semua fondasi legal telah berdiri kokoh. Inilah pentingnya melibatkan konsultan hukum dan keuangan yang paham regulasi pelayaran saat merintis usaha di sektor maritim. Slide 5. Bukti kepemilikan kapal, Gras Akta dan balik nama Gros Akta, pendaftaran kapal adalah surat bukti kepemilikan paling kuat yang diakui oleh hukum Indonesia. Fungsinya ibarat sertifikat tanah bagi kapal. Setiap kapal dengan ukuran minimal GT7 wajib didaftarkan di hadapan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal yang diangkat oleh Menteri Perhubungan. Proses pendaftaran mencatat identitas kapal secara permanen dalam register nasional, sekaligus mengukuhkan status bendera Indonesia. Tanpa Gras Akta yang sah, kapal tidak akan bisa mengurus surat ukur, surat laut, dan sertifikat keselamatan lainnya. Ketika terjadi jual beli kapal, proses balik nama harus segera dilakukan untuk menghindari sengketa kepemilikan di kemudian hari. Penjual dan pembeli wajib membuat akta jual beli di hadapan notaris, melampirkan Gros Akta asli, surat ukur, serta bukti pelunasan pajak pertambahan nilai dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan balik nama ke kantor pejabat pendaftar setempat dan surveyor akan melakukan pengukuran ulang tonase jika diperlukan. Setelah semua tahap terlewati, Gras Akta balik nama diterbitkan atas nama pemilik baru dan data di terus-menerus sinopsis rekord langsung diperbarui. Dokumen Gras Akta ini harus disimpan di tempat yang aman, dan salinan resminya selalu dibawa di atas kapal selama berlayar. Nakhoda dan perwira wajib mengetahui dengan pasti pemilik sah kapal yang tercatat agar dapat memberikan informasi yang benar saat pemeriksaan oleh Syah Bandar atau otoritas pelabuhan asing. Jika terjadi perubahan nama kapal atau modifikasi besar, pemilik wajib melaporkan ke pejabat pendaftar untuk mendapatkan pengesahan perubahan data. Prosedur ini melindungi pemilik dari klaim sepihak sekaligus memenuhi standar UNCLOS Pasal 91, kepemilikan kapal yang tercatat secara sah menjadi penentu utama dalam seluruh rantai perizinan operasional. Bank dan lembaga pembiayaan hanya akan menerima kapal sebagai agunan jika Gros Akta atas nama debitur terbukti keasliannya di mata internasional. Ketertiban administrasi kepemilikan kapal mencerminkan kredibilitas negara, bendera, dan mencegah kapal dicurigai sebagai kapal hantu. Oleh sebab itu, setiap transaksi jual beli dan balik nama harus diperlakukan dengan tingkat ketelitian dan formalitas hukum yang paling tinggi. Slide 6. Dokumen kapal wajib untuk operasi selain Gras Akta. Setiap kapal niaga yang akan beroperasi harus melengkapi diri dengan kumpulan sertifikat keselamatan dan pencegahan pencemaran yang dikenal sebagai paspor kapal. Sertifikat-sertifikat ini diterbitkan berdasarkan survei oleh Biro Klasifikasi atau pemerintah
dan merujuk pada konvensi SOLAS dan MARPOL. Di antara dokumen wajib itu adalah sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang, sertifikat keselamatan perlengkapan, dan sertifikat garis muat. Semua sertifikat menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi standar teknis internasional dan dinyatakan laik laut di atas kapal. Seluruh dokumen asli harus tersimpan dalam satu map khusus yang mudah dijangkau di anjungan atau ruang perwira. Perwira kepala bertanggung jawab menyusun daftar periksa dan memantau tanggal kedaluarsa setiap sertifikat secara berkala. Jika ditemukan sertifikat yang akan habis dalam waktu dekat, perusahaan darat harus segera mengajukan permohonan survei perpanjangan ke Biro Klasifikasi atau otoritas yang berwenang. Kelalaian memperpanjang satu sertifikat saja akan mengakibatkan kapal ditahan oleh otoritas pelabuhan atau Port State Control pada saat kapal sandar di pelabuhan. Petugas Syah Bandar atau Inspektur PSC akan meminta folder sertifikat untuk diperiksa kelengkapan fisik dan masa berlakunya. Pemeriksaan ini bisa terjadi kapan saja dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga kesiapan dokumen mutlak diperlukan setiap saat. Seluruh sertifikat harus terbit dari lembaga resmi yang diakui oleh negara bendera dan masih asli, bukan sekadar fotokopi. Apabila temuan ketidaksesuaian cukup serius, kapal bisa masuk daftar tahanan dan dilarang berlayar hingga kekurangan diperbaiki. Kelengkapan dokumen kapal adalah cerminan langsung dari budaya keselamatan dan profesionalisme perusahaan pelayaran. Kapal yang selalu siap dengan sertifikat lengkap akan melewati pemeriksaan pelabuhan dengan cepat tanpa hambatan berarti. Sebaliknya, kapal yang abai terhadap dokumen seringkali mengalami penundaan keberangkatan dan dikenai biaya tambahan yang membengkak. Oleh karena itu, investasi waktu dan biaya untuk menjaga validitas seluruh dokumen kapal merupakan langkah strategis yang melindungi kelancaran operasi dan reputasi perusahaan. Slide 7. Proses charter. Definisi dan jenis charter kapal atau charter party adalah kontrak sue menua antara pemilik kapal dan penyewa, di mana pemilik menyediakan kapal untuk mengangkut muatan dalam periode atau perjalanan tertentu. Dasar hukum charter di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 453 hingga 460, serta merujuk pada konvensi Higgsby Rules jika melibatkan pengangkutan internasional. Dalam kontrak ini, para pihak bebas menentukan syarat dan ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa. Kontrak charter yang jelas akan melindungi kedua belah pihak dari perselisihan tentang biaya dan tanggung jawab selama pelayaran. Terdapat 3 jenis utama charter yang lazim dipraktikkan: voyage charter, time charter, dan berboot charter. Pada voyage charter, pemilik menanggung seluruh biaya operasional dan penyewa hanya membayar ongkos angkut berdasarkan jumlah muatan yang diangkut untuk satu atau beberapa perjalanan. Pada time charter, penyewa menyewa kapal lengkap dengan awaknya untuk jangka waktu tertentu, dan biaya bahan bakar serta pelabuhan menjadi tanggungan penyewa. Sementara itu, berboot charter adalah sewa kapal kosong di mana penyewa bertanggung jawab penuh atas pengawakan, perawatan, dan semua biaya operasional. Pemilihan jenis charter sangat bergantung pada kebutuhan logistik dan strategi bisnis penyewa. Perusahaan yang memiliki pola angkutan rutin dan volume stabil lebih diuntungkan menggunakan time charter karena dapat mengontrol jadwal kapal secara fleksibel. Sebaliknya, pengirim kargo proyek atau musiman lebih cocok menggunakan voyage charter agar biaya lebih pasti dan tidak terbebani biaya kapal saat idle. Semua kesepakatan ini dituangkan dalam kontrak yang lazim menggunakan formulir standar internasional seperti GENCON untuk voyage charter dan NAIP untuk time charter yang diterbitkan oleh BIMCO. Kejelasan jenis charter sejak awal akan menghindarkan para pihak dari konflik interpretasi yang bisa berujung pada tuntutan demurrage atau klaim ganti rugi. Setiap klausul dalam charter party, termasuk tanggung jawab atas muatan, pembagian biaya pelabuhan, dan risiko cuaca buruk, harus dinegosiasikan dengan cermat
dan ditulis secara eksplisit. Kontrak yang disusun dengan standar internasional memudahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase maritim yang diakui di banyak negara. Dengan demikian, pemahaman tentang jenis-jenis charter menjadi modal dasar untuk membangun hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Slide 8. Proses dan perizinan charter muatan. Untuk dapat melakukan charter muatan secara legal, baik pemilik kapal maupun penyewa harus telah memegang SIUPAL yang masih berlaku. Perusahaan yang menyewa kapal asing untuk beroperasi di perairan Indonesia harus mengurus izin khusus berupa persetujuan impor sementara atau surat izin operasi khusus yang dikenal dengan istilah SIOPSUS. Tanpa izin SIOPSUS, kapal asing yang dicarter tidak akan mendapatkan clearance dari Syah Bandar dan dianggap melakukan pelayaran ilegal. Proses ini dikoordinasikan oleh agen pelayaran yang ditunjuk dan bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen kapal asing tersebut. Langkah pertama proses charter adalah menyusun dan menandatangani kontrak charter party yang memuat detail muatan, waktu muat bongkar atau laykan, tarif ongkos angkut, serta klausul tanggung jawab. Biasanya formulir standar seperti GenCon atau NAIP digunakan agar bahasa kontrak seragam dan mudah dipahami dalam forum arbitrase internasional. Setelah kontrak ditandatangani, agen pelayaran segera mengajukan permohonan SIOPSUS ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan melampirkan charter party, SIUPAL, dan dokumen kapal asing. Proses verifikasi oleh otoritas mencakup pengecekan bendera kapal, status kepemilikan, serta rekam jejak keselamatan kapal tersebut selama kapal charter beroperasi. Nakhoda wajib memastikan bahwa rute pelayaran dan pelabuhan yang disinggahi sesuai dengan izin yang diberikan. Setiap penyimpangan rute harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari pemilik dan otoritas yang berwenang. Di akhir pelayaran, pihak kapal dan penyewa bersama-sama menyusun Statement of Time Sheet yang menjadi dasar perhitungan final ongkos angkut serta demurrage. Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk menghindari selisih tagihan dan menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Perizinan charter muatan bukan hanya melindungi kepentingan pemerintah dalam mengawasi armada asing, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi penyewa dan pemilik kapal. Dengan izin SIOPSUS yang lengkap, kapal charter asing dapat beroperasi dengan tenang tanpa risiko ditangkap oleh patroli laut. Bagi penyewa lokal, kepastian bahwa kapal yang dicarter memiliki izin resmi menjadi jaminan bahwa muatannya tidak akan tertahan di tengah perjalanan. Proses ini sekaligus mendorong penggunaan kapal nasional terlebih dahulu sebelum mengizinkan kapal asing masuk, sesuai dengan asas Cabotage. Slide 9. Badan Usaha Pelabuhan. Pengertian dan fungsi Badan Usaha Pelabuhan atau BUP adalah badan hukum, umumnya berbentuk PT atau BUMN atau D, yang secara khusus diberikan izin oleh pemerintah untuk menyelenggarakan penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan. Fungsi utama BUP adalah mengelola terminal dan fasilitas pelabuhan secara profesional, aman, dan efisien dengan orientasi komersial, sehingga pemerintah dapat fokus pada peran regulasi dan pengawasan. Pelabuhan yang dikelola BUP akan memiliki standar pelayanan yang terukur dan akuntabel, karena diikat oleh perjanjian konsesi dan target kinerja. Kehadiran BUP mendorong investasi swasta dalam membangun infrastruktur pelabuhan modern tanpa membebani keuangan negara sepenuhnya. BUP menjalankan kegiatannya berdasarkan izin usaha yang diterbitkan oleh pejabat sesuai tingkatan pelabuhan, bupati atau wali kota untuk pelabuhan pengumpan lokal, gubernur untuk pelabuhan pengumpul regional, dan Menteri Perhubungan untuk pelabuhan utama atau hub internasional. Legalitas pendirian BUP bersandar pada Undang-Undang Pelayaran PP Nomor 64 Tahun 2015, serta peraturan teknis dari Kementerian Perhubungan yang terus diperbarui. Setiap BUP wajib memiliki tenaga ahli kepelabuhanan bersertifikat yang memastikan operasi harian sesuai standar keselamatan. Selain itu, BUP harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam setiap laporannya. Dalam operasional sehari-hari,
BUP bertanggung jawab menyediakan jasa labuh, tambat, bongkar muat, penumpukan, dan pelayanan penumpang. Seluruh kegiatan itu harus tercatat dalam sistem informasi pelabuhan yang terhubung dengan otoritas pelabuhan setempat. BUP juga berwenang memungut tarif jasa kepelabuhanan yang besarnya mengacu pada peraturan menteri serta perjanjian konsesi. Kualitas pelayanan BUP dinilai secara berkala oleh regulator dan dapat mempengaruhi perpanjangan izin, usaha maupun konsesi di masa depan. Dengan adanya BUP, pengelolaan pelabuhan menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Investor swasta diberi ruang untuk berinovasi dalam meningkatkan produktivitas terminal. Sementara pemerintah tetap memegang kendali, regulasi, dan aset negara. Pola ini telah terbukti berhasil di banyak pelabuhan besar dunia dan diterapkan di Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan strategis. BUP yang sukses tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui percepatan arus barang dan logistik. Slide 10, persyaratan mendirikan BUP. BUP dimulai dengan membentuk badan hukum berupa perseroan terbatas yang bergerak di bidang pelayanan kepelabuhanan laut dengan kode KBLI yang sesuai. Setelah PT berdiri, langkah berikutnya adalah mengurus NIB melalui platform OS dengan melampirkan akta pendirian yang telah disahkan Kemenkumham, NPWP, serta data pengurus perusahaan. Persyaratan kunci yang membedakan BUP dari perusahaan biasa adalah kewajiban memiliki tenaga ahli kepelabuhanan, yaitu perwira laut dengan sertifikat ANTE tingkat 3 atau ATA-T tingkat 3 yang masih aktif. Keberadaan tenaga ahli ini menjadi jaminan bahwa operasi pelabuhan akan dijalankan oleh personel yang memahami selak-beluk keselamatan pelayaran. Setelah ini terbit dan persyaratan administrasi terpenuhi, pemohon menyusun rencana tata letak pelabuhan yang memadai, studi kelayakan teknis, serta rencana bisnis yang realistis. Semua dokumen ini diajukan kepada otoritas pelabuhan atau kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan setempat untuk mendapatkan rekomendasi teknis. Tanpa rekomendasi dari KSOP, izin usaha BUP tidak akan diproses lebih lanjut oleh pemberi izin. Proses evaluasi mencakup peninjauan lokasi, analisis dampak lingkungan, dan kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan nasional. Apabila rekomendasi teknis disetujui, barulah gubernur atau menteri perhubungan sesuai kewenangannya menerbitkan izin usaha BUP. Izin ini berlaku sepanjang perusahaan masih aktif menjalankan usahanya dan mematuhi seluruh kewajiban pelaporan berkala, termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja operasional. Perlu dicatat bahwa memiliki izin usaha BUP saja belum cukup untuk langsung mengelola lahan pelabuhan. Perusahaan harus melanjutkan dengan pengurusan hak konsesi atas lahan dan fasilitas yang akan dikelolanya. Kegagalan mengurus konsesi dalam batas waktu yang ditentukan dapat menjadi dasar pencabutan izin usaha. BUP, keberadaan tenaga ahli dan rencana bisnis yang matang membedakan BUP profesional dari sekadar pemilik modal biasa, sebab pengelolaan pelabuhan memerlukan pengetahuan teknis tentang arus kapal, penanganan muatan berbahaya, dan tanggap darurat di area perairan. Pemerintah sangat ketat dalam menilai aspek ini, karena insiden kecil di pelabuhan dapat berdampak besar pada rantai pasok nasional. Oleh sebab itu, calon BUP harus mempersiapkan diri secara serius dan tidak memandang remeh setiap detail persyaratan yang diamanatkan regulasi. Slide 11, konsesi pelabuhan. Hak pengelolaan lahan konsesi. Pelabuhan merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah selaku penyelenggara pelabuhan kepada BUP untuk mengelola kawasan dan fasilitas pelabuhan dalam jangka waktu tertentu. Melalui konsesi, BUP dapat membangun, mengembangkan, serta memungut pendapatan dari jasa kepelabuhanan sebagai imbal hasil investasinya. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2021 mengatur secara rinci tata cara pemberian konsesi, mulai dari kajian kelayakan, mekanisme pelelangan atau penunjukan, hingga kewajiban pengembalian aset di akhir masa konsesi. Jangka waktu konsesi paling lama adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang. Berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan investasi baru, pemberian konsesi dapat dilakukan melalui dua mekanisme.
Pelelangan umum untuk lokasi yang bernilai komersial tinggi dan diminati banyak investor. Atau penunjukan langsung jika BUP telah menguasai lahan sendiri dan investasi sepenuhnya swasta. Dalam kedua mekanisme tersebut, BUP wajib menyusun kajian kelayakan yang mencakup aspek teknis, finansial, serta analisis mengenai dampak lingkungan. Kajian ini akan dinilai oleh tim dari Kementerian Perhubungan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Keputusan pemberian konsesi ditetapkan setelah ada kesepakatan mengenai nilai kompensasi dan target kinerja minimum yang harus dicapai. BUP setiap tahun, setelah konsesi ditandatangani, BUP harus menyusun rencana induk pengembangan pelabuhan yang menjadi acuan seluruh pembangunan fisik di area konsesi. Seluruh investasi yang dilakukan BUP dicatat sebagai aset dalam pembukuan perusahaan. Namun secara hukum aset tersebut tetap tercatat sebagai barang milik negara yang dipinjam gunakan. Setiap 3 tahun, kinerja BUP dievaluasi oleh regulator untuk memastikan bahwa pelayanan tetap prima dan investasi berjalan sesuai rencana. Jika terjadi pelanggaran serius, konsesi dapat dicabut lebih awal dan aset ditarik kembali oleh negara. Konsesi memberi kepastian jangka panjang bagi BUP untuk merencanakan pengembangan terminal, dermaga, dan suprastruktur lain tanpa kekhawatiran izin pengelolaan tiba-tiba dicabut. Stabilitas ini sangat dibutuhkan, mengingat investasi pelabuhan bersifat padat modal dengan masa pengembalian yang panjang. Bagi perbankan, adanya perjanjian konsesi yang jelas menjadi salah satu faktor penentu kelayakan kredit proyek infrastruktur pelabuhan. Dengan demikian, konsesi bukan hanya alat kontrol pemerintah, melainkan juga instrumen pembangunan yang menarik minat pendanaan swasta secara luas. Slide 12. Jenis-jenis izin. Usaha di pelabuhan selain BUP ekosistem bisnis di dalam pelabuhan, tidak hanya diisi oleh BUP sebagai pengelola utama, tetapi juga oleh berbagai pelaku usaha penunjang yang memerlukan izin khusus. Salah satunya adalah terminal untuk kepentingan sendiri atau TUKS, yaitu izin bagi perusahaan di luar sektor pelabuhan untuk membangun terminal khusus guna menunjang kegiatan pokoknya sendiri, seperti pabrik pupuk atau perusahaan tambang. Selain itu, terdapat izin jasa pengurusan, transportasi atau JAPATE yang memungkinkan perusahaan mengurus dokumen ekspor-impor dan kepabeanan kapal. Semua izin ini diterbitkan melalui prosedur yang terintegrasi dengan OS, dan tetap harus berkoordinasi dengan BUP pengelola. Lokasi, perusahaan penyedia jasa bongkar muat wajib memiliki izin usaha yang mencakup registrasi alat berat dan tenaga kerja bongkar muat yang terlatih. Mereka harus menandatangani kontrak kerjasama dengan BUP selaku pemegang konsesi terminal, karena tidak diperkenankan beroperasi secara liar tanpa sepengetahuan pengelola. Demikian pula dengan perusahaan angkutan perairan pelabuhan yang menyediakan jasa kapal tunda dan pandu. Semuanya harus mengantongi izin dan beroperasi di bawah koordinasi Syah Bandar. Keteraturan ini menciptakan rantai logistik yang aman dan efisien dari dermaga hingga ke gudang penerima. Meskipun izin-izin ini bersifat spesifik dan berbeda dari BUP, prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundangan tetap sama ketatnya. Setiap pemegang izin wajib melaporkan kegiatan operasionalnya secara rutin kepada KSOP setempat. Ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan atau pelanggaran wilayah operasi dapat berujung pada pembekuan atau pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, sinergi antara BUP, pemegang TUKS, dan penyedia jasa penunjang sangatlah penting untuk menjaga nama baik pelabuhan Indonesia di mata internasional. Keberagaman izin usaha di pelabuhan mencerminkan kompleksitas kegiatan yang berlangsung di kawasan strategis ini. Setiap jenis izin memiliki persyaratan dan kewajiban berbeda yang harus dipenuhi secara mandiri oleh pelaku usaha. Namun, semuanya bermuara pada tujuan yang sama, menciptakan pelayanan pelabuhan yang cepat, aman, dan berdaya saing. Pengusaha yang ingin masuk ke bisnis pelabuhan harus memetakan dengan cermat di segmen mana ia akan bermain dan memastikan seluruh perizinannya lengkap sebelum memulai operasi. Slide 13, sanksi dan kepatuhan regulasi. Setiap izin yang telah diuraikan sebelumnya
memiliki konsekuensi hukum yang tegas apabila diabaikan. Undang-Undang Pelayaran mengatur sanksi administratif hingga pidana bagi perusahaan yang beroperasi tanpa SUP, kapal yang tidak memiliki gross akta, atau BUP yang mengelola terminal tanpa konsesi. Pengawasan dilakukan secara berlapis oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, serta pemerintah daerah. Sistem Port State Control dari Tokyo MU dan Paris MU juga turut memantau kepatuhan kapal-kapal yang singgah di pelabuhan internasional, sehingga reputasi buruk akan tercatat secara global. Jika dalam pemeriksaan rutin ditemukan kekurangan administratif ringan, petugas syah bandar akan memberikan teguran lisan atau surat peringatan tertulis dengan tenggat waktu perbaikan. Perusahaan yang tidak merespons peringatan tersebut akan dikenakan pembekuan izin sementara, yang berarti kapal tidak boleh berlayar atau kegiatan bongkar muat dihentikan. Untuk pelanggaran berat seperti pemalsuan sertifikat atau pengoperasian kapal yang jelas-jelas tidak layak laut, izin usaha dapat langsung dicabut dan pemilik dapat diproses secara pidana. Sanksi ini bukan semata-mata hukuman, melainkan instrumen untuk melindungi keselamatan jiwa dan lingkungan laut. Langkah-langkah pengawasan dimulai dari pemeriksaan dokumen kapal saat clearance in dan out, inspeksi fisik oleh Marine Inspector, hingga audit sistem manajemen keselamatan secara menyeluruh. Nakhoda wajib memberikan akses penuh kepada pemeriksa dan menyerahkan seluruh dokumen yang diminta tanpa penundaan. Setiap temuan kekurangan atau defisiensi dicatat dalam sistem informasi pelabuhan dan dapat diakses oleh semua otoritas di bawah payung Tokyo MOU. Kapal yang pernah ditahan akan masuk dalam daftar pantau prioritas dan akan diperiksa lebih ketat di pelabuhan berikutnya. Kepatuhan regulasi harus menjadi budaya yang melekat pada seluruh jajaran perusahaan, bukan sekadar reaksi saat ada pemeriksaan. Pelatihan internal secara berkala tentang perkembangan regulasi dan simulasi inspeksi mendadak sangat efektif, meningkatkan kesiapan kru dan manajemen. Perusahaan yang menjaga kepatuhan akan menikmati kepercayaan dari otoritas, mitra bisnis, dan asuransi, sehingga biaya operasi secara keseluruhan menjadi lebih rendah. Pada akhirnya, kepatuhan adalah investasi yang melindungi kesinambungan usaha dan nyawa manusia di laut. Slide 14. ALER, birokrasi dan sistem OS integrasi. Platform Online Single Submission, atau OS, menjadi pintu gerbang utama seluruh perizinan berusaha di Indonesia, termasuk sektor pelayaran dan kepelabuhanan. Melalui OS, pelaku usaha cukup membuat akun, memasukkan data perusahaan, dan sistem akan memvalidasi informasi secara otomatis ke basis data kependudukan dan Kemenkumham. Nomor induk berusaha atau NIB langsung terbit setelah data dinyatakan valid, sekaligus berfungsi sebagai identitas tunggal perusahaan untuk mengurus izin sektoral. Sistem ini memangkas waktu dan mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan praktik tidak transparan. Setelah NIB diperoleh, perusahaan melanjutkan pengajuan izin komersial seperti SIUPAL atau izin BUP melalui akun OS yang sudah terhubung dengan sistem perizinan Kementerian Perhubungan. Di tahap ini, pemohon mengunggah dokumen-dokumen pendukung yang belum tervalidasi sebelumnya, seperti gross akta, sertifikat kapal, dan bukti kepemilikan lahan. Notifikasi setiap perkembangan permohonan akan muncul di dashboard OS dan dapat dipantau secara real-time, sehingga perusahaan tahu persis di tahap mana prosesnya berlangsung. Jika ada kekurangan, petugas verifikator akan mengirimkan catatan perbaikan melalui sistem tanpa perlu surat manorat fisik. Keunggulan sistem OS adalah integrasinya dengan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga satu perubahan data perusahaan akan langsung terdistribusi ke seluruh izin yang terkait. Hal ini sangat membantu saat perusahaan mengalami perubahan susunan direksi atau alamat domisili. Meskipun demikian, perusahaan tetap harus proaktif mengecek masa berlaku izin dan mengajukan perpanjangan sebelum kedaluarsa, karena sistem hanya memfasilitasi alur, bukan memantau jadwal kepatuhan. Pelatihan berkala bagi staf administrasi perusahaan tentang penggunaan OS sangat dianjurkan agar tidak terjadi keterlambatan input data. Digitalisasi perizinan melalui OS merupakan lompatan besar dalam
reformasi birokrasi yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelaku usaha. Proses yang dahulu memakan waktu berbulan-bulan dengan puluhan kunjungan ke berbagai instansi kini dapat diselesaikan lebih cepat dan terdokumentasi secara elektronik. Keberhasilan pengurusan izin sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang diunggah ke dalam sistem. Dengan memahami alur kerja OS, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun fondasi administrasi modern yang siap menghadapi era ekonomi digital. Slide 15, rangkuman dan manfaat kepastian hukum rangkaian materi ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap perizinan adalah fondasi mutlak yang tidak dapat ditawar dalam bisnis pelayaran. 3 komponen utama yang harus selalu dijaga adalah SIUPAL, sebagai izin perusahaan pelayaran, Gros Akta beserta seluruh sertifikat kapal sebagai bukti legalitas armada, serta izin BUP dan konsesi sebagai dasar pengelolaan pelabuhan yang sah. Melengkapi seluruh dokumen ini berarti membangun tembok pelindung yang kokoh dari sanksi hukum, penahanan kapal, dan kerugian finansial akibat operasi yang terhenti. Perusahaan yang taat hukum akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari penyewa, perbankan, dan mitra internasional. Konsistensi dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan memperpanjang izin tepat waktu harus menjadi budaya kerja yang ditanamkan sejak hari pertama perusahaan berdiri. Seluruh awak kapal, dari nahoda hingga jurumudi, perlu memahami pentingnya menjaga dokumen dan merawat kondisi kapal agar selalu sesuai standar SOLAS dan MARPOL. Manajemen darat juga tidak boleh lengah dalam memonitor perubahan regulasi dan menyesuaikan sistem manajemen keselamatan sesuai ESG. Kode kolaborasi antara kru kapal dan staf darat yang solid akan menjaga nama baik bendera merah putih di seluruh perairan dunia. Manfaat lain dari kepatuhan adalah terbukanya akses terhadap peluang bisnis yang lebih luas, termasuk mengikuti tender pengangkutan kargo pemerintah dan kerjasama dengan perusahaan multinasional. Kapal yang memiliki rekam jejak tanpa penahanan akan menikmati premi asuransi yang lebih rendah dan proses clearance yang lebih cepat di pelabuhan sibuk. Inilah wujud nyata bahwa legalitas bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang yang menuai efisiensi dan reputasi internasional. Setiap sertifikat yang terpajang di dinding kantor adalah bukti bahwa perusahaan Anda adalah pemain kelas dunia yang siap bersaing. Semua proses perizinan yang telah dijelaskan mulai dari pendirian perusahaan pelayaran, pengurusan dokumen kepemilikan kapal, charter muatan, hingga pendirian BUP dan konsesi, bermuara pada satu kata kunci, kepastian. Kepastian hukum inilah yang memungkinkan kapal berlayar tanpa hambatan, barang tiba tepat waktu, dan investasi terus mengalir ke sektor maritim. Dengan menjadikan kepatuhan sebagai kebanggaan, industri pelayaran Indonesia akan semakin disegani dan mampu menjadi poros maritim dunia yang dicita-citakan. Inilah saatnya setiap pelaku usaha bergerak bersama, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme di setiap jengkar perairan Nusantara.